Oke teman-teman, sekarang kembali lagi bersama saya Hilario. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan salah satu contoh membuat teks biografi, dan saya akan memaparkannya itu di dalam video ini. Baik, video ini akan memperjelaskan salah satu tokoh yang sangat akrab dikenal oleh banyak orang, oleh semua warga negara Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat biografi dari beliau. Ikuti selanjutnya. Kisah inspirasi dari Pangandaran ke panggung nasional. Ibu Susi Pujiastuti atau akrab disapa Ibu Susi lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan keberanian. Kisahnya dimulai dari seorang pengepul ikan hingga menjadi pengusaha sukses dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjalanan hidupnya yang penuh warna memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berani bermimpi dan mewujudkan perubahan nyata. Masa kecil dan keluarga menjadi fondasi kemandirian. Lingkungan keluarga yang menekankan pentingnya wirausaha dan kerja keras membentuk karakter dan pandang hidup Susi di masa depan. Susi adalah putri dari Haji Ahmad Karlan dan Haja Suwu Lasmina, pedagang sapi dan kerbau di Pangandaran. Lingkungan keluarga yang menekankan wirausaha dan kerja keras membentuk karakternya. Ia dibekali nilai-nilai kemandirian dan ketekunan sejak usia dini. Kehidupan pribadinya yang penuh warna dengan 3 pernikahan dan 3 anak, namun keluarga tetap menjadi sumber dukungan moral baginya. Pendidikan non-formal, jalan berani menuju kesuksesan. Bu Susi berhenti sekolah di kelas 2 SMA karena merasa pendidikan formal tidak sejalan dengan cita-citanya. Namun, semangat belajar tinggi melalui pendidikan non-formal dan pengalaman praktis menjadi tonggak dan dasar bagi usahanya. Susi menempuh pendidikan dasar dan menengah di Pangandaran sebelum melanjutkan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, ia memutuskan berhenti sekolah di kelas 2 SMA karena merasa pendidikan formal tidak sejalan dengan cita-citanya. Keputusan ini menjadi awal perjalanan hidupnya yang penuh keberanian dan inovasi. Ia membuktikan bahwa pendidikan non-formal dan pengalaman praktis dapat menjadi cara efektif untuk meraih kesuksesan. Awal karir dari pengepul ikan hingga menjadi pengusaha sukses. Dengan kerja keras dan visi yang jelas, berbagai keterbatasan dapat diatasi, termasuk dalam memperluas skala bisnisnya dan membangun kepercayaan dengan para nelayan. Setelah berhenti sekolah, Susi memulai usaha kecil sebagai pengepul ikan di Pangandaran dengan modal senilai Rp750.000 dari hasil menjual perhiasannya. Ia berkeliling pesisir dengan sepeda untuk membeli ikan dari nelayan dan menjualnya di pasar. Awal karirnya tidaklah mudah, namun berkat ketekunan dan semangat pantang menyerah, Susi berhasil membawa perubahan besar. Kemudian, usaha dari Bu Susi yang pertama ialah mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product, di mana mengangkat hasil laut Indonesia. Didirikan pada tahun 1996, bergerak di bidang pengolahan dan ekspor hasil laut, fokus pada lobster sebagai produk unggulan, memperkenalkan hasil laut Indonesia ke pasar internasional dengan merek Susi Brand. Pada tahun 1996, Susi Pujiastuti mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor hasil laut.
Perusahaan ini fokus pada lobster yang menjadi salah satu produk unggulan. Kesuksesan perusahaan ini membuka lebih banyak peluang dan memperkenalkan hasil laut Indonesia ke pasar internasional dengan merek Sushi Brand. Kemudian dari hasil usahanya dia mendirikan juga penerbangan yakni Sushi Air, menghubungkan wilayah terpencil di Indonesia. Inovasi ini menunjukkan kemampuan Sushi dalam memahami kebutuhan pasar dan menciptakan solusi yang efektif. Pada tahun 2004, Sushi mencatat prestasi baru dengan mendirikan maskapai penerbangan, Sushi Air. Awalnya, maskapai ini dibuat untuk mendukung pengangkutan logistik hasil laut. Namun, Sushi Air berkembang menjadi layanan penerbangan perintis yang melayani wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Inovasi ini menunjukkan kemampuan Sushi dalam memahami kebutuhan pasar dan menciptakan solusi yang efektif. Kemudian sekarang beliau memasuki ranah nasional, di mana menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dengan kebijakan tegas untuk kedaulatan laut. Diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014. Dikenal karena kebijakan tegasnya seperti penenggelaman kapal asing ilegal, mengurangi kegiatan penangkapan ikan ilegal hingga 25%, mempromosikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menghadapi tantangan kompleks di sektor kelautan dan perikanan. Ia dikenal karena kebijakan tegasnya, seperti penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum. Kebijakan ini mampu mengurangi kegiatan penangkapan ikan ilegal dan memberikan manfaat besar bagi nelayan lokal. Inspirasi dan kontroversi menjadi perjuangan untuk kedaulatan maritim. Walaupun kebijakan yang diambilnya menuai kontroversi di dalam dan di luar negeri, ia tetap teguh menjaga kedaulatan Indonesia di bidang kelautan. Kebijakan Susi menuai kontroversi di dalam dan di luar negeri, namun ia tetap teguh menjaga kedaulatan Indonesia di bidang kelautan. Perjalanan hidupnya yang syarat tantang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya berani bermimpi besar, tetapi juga mewujudkan perubahan nyata melalui keberanian dan kerja keras. Nilai-nilai inspiratif yang dapat dipetik dari Bu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti adalah contoh nyata seorang yang memanfaatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan besar. Perjalanan hidupnya menunjukkan kerja keras, keberanian, dan inovasi. Nilai-nilai seperti integritas, keberanian mengambil langkah berani, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari hidupnya. Hal ini menginspirasikan banyak orang untuk berani bermimpi besar. Sekian biografi dari Bu Susi. Terima kasih.